Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa farada siyamahu wa dha'afa li shaimil ujur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fahuwa ahaqqu mahmudi wa ajallum mashkur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata yasrahullahu lana biha sudur. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan adtakhiruha li yaumin nusur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarrid duhur. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala aidan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabillah min zikrillah. Al-hadis au kama qol amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, pagi yang ke-18, kita dapat menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan dengan penuh kesadaran iman wahtisaban. Harapan kita, seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik diterima sebagai pelaksanaan kewajiban, diterima sebagai penebusan dosa, dan diterima sebagai peningkatan derajat dan martabat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk menambah hikmah bulan Ramadan kita, pada pagi hari ini kita terus merenung dan merenung, tafakkur, tadzakur tentang bagaimana kehidupan ini semakin bertambah baik. Salah satu jalan adalah kita merenung pentingnya zikir dalam kehidupan. Zikir di dalam Al-Quran ada beberapa bentuk fi'il amar, kata kerja perintah. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah
kamu dengan zikir yang banyak. Wasabbihu, dan bertasbihlah kamu kepada Allah di pagi hari dan petang hari. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatlah kepada Allah, karena sesungguhnya zikir kepada Allah, ingat kepada Allah itu besar manfaatnya bagi orang-orang yang beriman. Wala zikrullah akbar. Sungguh-sungguh zikir kepada Allah itu hal yang sangat besar. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam Al-Quran karena ada fi'il amar, perintah Allah untuk zikir, maka fawaidnya, manfaatnya, urgensinya sebesar-besarnya Allah kembalikan kepada hamba yang berzikir itu. Karena pakai fi'il amar, maka kita harus yakin bahwa hikmah zikir itu sangat besar untuk perjalanan hidup manusia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak yang kita rasakan dengan zikir kepada Allah adalah kita ingin menghadirkan Allah dalam kesadaran kita, agar saat kita bisa menghadirkan Allah dalam kesadaran kita, keimanan kita kepada Allah itu insya Allah eksis. Yang kedua, pada saat kita bisa menghadirkan Allah dalam kesadaran kita secara syariah, secara syariat, maka kita akan diberikan kepekaan hati terhadap berbagai macam kemaslahatan hidup. Pada saat kita bisa menghadirkan Allah dalam kesadaran kita, maka kita akan diberikan kemudahan oleh Allah tentang daya introspektif, ihtisaban, muhasabah. Karena kita dengan zikir itu bisa menghadirkan Allah dalam kesadaran kita, maka sangat mudah sekali memunculkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan sampai kita meremehkan perintah. Karena zikir itu perintah Allah dalam Al-Quran. Misalnya surat Jumat juga menyatakan seperti itu kan. Surat Jumat ayat 10 kalau nggak salah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalau udah selesai sholat Jumat, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, bertebarlah di muka bumi untuk mencari fadl Allah, untuk mencari karunia Allah, kembali ke tempat kerjanya masing-masing. Tetapi jangan lupa wadhkurullaha katsira, cari karunia Allah, kawal dengan zikir yang banyak. Cari karunia Allah di tempat kerja apapun asal halal, kawal dengan zikir kepada Allah, agar yang kita dapat tidak berupa rezeki zahirnya saja, tetapi Allah kasih keberkahannya. Berkahnya di zikir. Di samping pada saat kita kembali kerja, berhadapan dengan berbagai macam dinamika kerja, ketika kita kerja dikawal zikir kepada Allah. Saat di tempat kerja itu misalnya ada peluang hal-hal yang tidak baik bisa kita lakukan, saat kita tetap zikir banyak saat hari Jumat itu, kita bisa menghadirkan Allah dalam kesadaran kita. Insya Allah jauh dari penyimpangan-penyimpangan. Karena apa? Kita merasa takut kepada Allah. Di samping itu, orang itu ketika melakukan aktivitas apa saja tidak lupa Allah.
orang itu tidak kena penyakit ghaflah, artinya dia tidak lupa kepada Allah, dia tetap ingat kepada Allah, maka insya Allah itulah namanya stabilitas keimanan seorang hamba Allah. Imannya akan stabil walau satu saat dia diuji apapun, imannya yang bicara, bukan hawa nafsunya. Kenapa? Karena zikir itu termasuk proses merahmati hawa nafsu. Ramadan ini semua amaliyah yang ada di dalamnya juga proses merahmati hawa nafsu, bukan membunuh hawa nafsu. Ketika hawa nafsu kita sudah bisa diproses, dirahmati dengan syariatnya zikir ini, Allah hadir dalam kesadaran kita, maka yang menang berupa tindakan-tindakan itu bukan tender-tender hawa nafsu, tetapi tender-tender keimanan. Ketika hidup itu yang bicara imannya, bukan nafsunya, maka produk yang muncul berupa amal itu adalah amal-amal kebaikan. Tapi ketika orang malas berzikir, malas beribadah, malas berdoa, dan begitu seterusnya, maka yang dimenangkan adalah tender-tender hawa nafsu, sehingga pada saat orang itu dirajai hawa nafsunya, kita nanti akan melihat seorang raja berubah menjadi budak. Ketika kita bisa merahmati hawa nafsu dengan syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah, saya yakin dan kita harus yakin bahwa kita nanti akan melihat satu fenomena kehidupan, seorang gembel dan budak bisa berubah menjadi raja. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak fawaid-fawaid yang dinyatakan oleh Allah tentang zikir. Misalnya, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Orang laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, orang-orang perempuan kaum Hawa yang suka dan banyak berzikir kepada Allah, Allah menjanjikan dua hal. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan pengampunan dari dosa-dosanya, dan Allah memperbesar pahalanya. Sak penak-penake tiyang gesang duwe dosa di sepuro, sak penak-penake wong amal diberi pahala besar oleh Allah. Sak soro-sorone orang hidup ketika dia berdosa tidak diampuni dosanya, dan sak soro-sorone wong urip nek nglakoni amal gak diganjar. Oleh karena itu ada keuntungan yang besar ketika kita bisa menuruti perintah Allah namanya zikir, diampuni dosa-dosa kita, diperbesar pahalanya. Oleh karena itu ketika kita melakukan zikir, dosa diampuni oleh Allah, kita harus yakin ini sebenarnya wujud nyata kepada hambanya. Allah menunjukkan kepada hambanya bahwa sifat pengampunan Allah lebih besar dari besarnya dosa-dosa kita, asal syariat dijalani. Ketika kita meremehkan zikir, dosa terus terjadi, sehingga pada saat dosa terus diproduksi dalam perilaku-perilaku kita, semakin tebal dosa menempel pada hati, semakin gelap hati manusia. Semakin gelap hati manusia, pasti semakin semrawut pola pikirnya. Semakin semrawut pola pikirnya, semakin tidak jelas arah kehidupannya. Menjadi orang tidak jelas arah hidupnya, tidak berhikmah kehidupannya, karena menjauhi zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berzikir, Allah menunjukkan sifat pengampunannya lebih besar daripada besarnya dosa hamba. Maka berarti kita akan mendapatkan satu keuntungan pada saat kita menjadi hamba banyak dosa. Allah mendahului pengampunannya daripada azabnya.
Disinilah sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ditulis oleh sahibur ratib Qutbil Irsyad wa Ghasil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Sarfur Ratibnya sampai ditulis 3 kali sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu Adam amalan anjalahu min adzabillah min dzikrillah. Tidak ada amalan manusia sejagat yang bisa memberhentikan azab Allah kecuali adalah zikir. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan zakirin wa zakirat, orang-orang yang mencintai zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dosa-dosa yang pernah kita perbuat mulai Joko Perawan sampai seumur ini, dosa apa saja, mudah-mudahan berkahnya zikir diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi arah zikirnya harus jelas, bukan karena apa-apa, bukan karena nyari apa-apa, hanya nyari satu, lillahi ta'ala. Karena tujuan dari semua amal soleh itu adalah mencari ridho Allah. Ketika dengan zikir, ketika dengan amal soleh, ketika dengan puasa, ketika dengan doa, ketika dengan tadarus, ketika dengan semua amal yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita diridhoi Allah, maka disinilah Allah tahu apa yang kita butuhkan. Allah Maha tahu. Kadang-kadang orang zikir kemudian disambung dengan harapan-harapan, atau orang doa ya, mengharapkan apa kepada Allah, kadang-kadang hatinya pada saat doa itu juga tidak benar. Tidak benar gimana? Kadang-kadang kita berdoa itu hati kita kan perasaannya bunyi begini, memberitahu Allah tentang kebutuhan kita. Apa Allah tidak ngerti? Benar salah itu? Doa itu bukan memberitahu Allah tentang kebutuhan kita, karena Allah itu maha tahu yang kita butuhkan. Bahkan kadang-kadang kalau kita introspeksi diri, yang kita minta itu bernafsu ternyata. Kadang-kadang yang kita minta itu tidak berdasarkan kebutuhan kita. Makanya Allah itu sangat bijak, apa yang kita minta kadang-kadang tidak langsung diberi, karena yang penting untuk hidupmu bukannya kau minta itu. Ketika kita ingin cepat kaya, ternyata menurut Allah yang paling baik untuk hidup kita bukan kaya dulu, istri yang taat, anak yang nurut agama. Oleh karena itu pada saat kita minta kepada Allah kaya, sukses, ternyata kaya dan sukses tidak dikabul oleh Allah, jangan kemudian suudzon kepada Allah. Salah. Tetapi zikir, doa itu adalah rasa butuh kita kepada Allah. Itu yang benar. Memang kita ini butuh Allah. Allah tempat kita berdoa, Allah tempat kita berharap, Allah tempat kita beribadah, Allah tempat kita mohon pertolongan. Tetapi sebenarnya saat kita zikir, saat kita doa, bukan kita memberitahu Allah tentang kepentingan hidup kita atau kebutuhan hidup kita, tetapi Allah maha tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi sebenarnya ini adalah realisasi daripada rasa butuh kita sebagai hamba kepada Allah. Dan ketika kita lakukan secara tulus, Allah sendiri yang memberikan info kepada kita bahwa sebab zikir itu dosa diampuni, pahala diperbesar. Mudah-mudahan keluar dari ruangan ini dosa kita diampuni Allah, pahala kita diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan perintah-perintah Al-Qur'an seperti ini dan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menata tentang pentingnya zikir, maka kemudian umat Kanjeng Nabi menyambutnya zikir itu dengan berbagai macam model dan bentuknya. Ada yang disebut zikir baca Asmaul Husna, ada yang disebut doa-doa Rasulullah,
apa rotibul hadat, ada yang bentuknya sholawat, ada bentuknya istighotsah, ada bentuknya apa namanya rotibul atos, ada yang bentuknya semualah itu bentuk-bentuk zikir, ada muncul torekoh dan seterusnya. Intinya itu adalah az-zikru wa doa, zikir dan doa. Karena kita merasa butuh kepada Allah, sampai Allah menyadarkan hambanya supaya butuh kepadanya, Allah pakai fi'il amar. Allah perintahkan zikir itu, dan Allah perintahkan doa hamba kepada Allah itu. Sehingga inilah yang namanya lembaga pengampunan masyarakat, zikir itu. Berdasarkan hikmah yang diinfokan Allah dalam Al-Quran kepada kita, zikir itu yang menyebabkan dosa diampuni, kemudian pahala diperbesar. Berarti zikir dan jamaah zikir itu lembaga pengampunan dosa masyarakat. Jangan sampai dihilangkan. Kenapa? Tidak ada satupun orang yang tidak pernah berdosa. Dan sangat mudah untuk bersih-bersih dosa adalah dengan zikir itu. Yang kedua, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu kalau keberimanannya kepada Allah digandeng dengan zikir. Ketika orang beriman itu suka zikir, Allah, diingatkan Allah, Allah, jangan sampai lupa, ingat terus sampai akhir hayatmu. Bizikrillah, sebab zikirmu kepada Allah tatmainnul qulub, maka hatimu menjadi tenang, hatimu menjadi tentram. Mudah-mudahan ketenangan dan ketentraman sebab zikir kita kepada Allah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Berarti zikir itu lembaga ketentraman masyarakat. Karena Allah sendiri ternyata menjadi orang hidupnya tenang, menjadi orang hidupnya tentram, tidak cukup dimodali kaya. Kadang-kadang orang kerja dengan etos kerja yang luar biasa, tetapi meninggalkan zikir kepada Allah, yang terjadi rezeki sudah melimpah, tetapi kenapa hidup tetap menderita? Bukan kurang kaya, tapi kurang zikir kepada Allah. Ketika kita sudah diberikan rezeki yang melimpah, kurang zikir, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an dzikri, siapa saja yang lengah, siapa saja yang meremehkan zikir kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Aku akan berikan dua balak kepada mereka. Orang-orang yang enggan berzikir, orang-orang yang meremehkan zikir, perintah zikir kepada Allah, diancam dua balak oleh Allah. Yang pertama, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang itu akan kena balak namanya ma'isyatan dhanka. Niku nek cara bahasa Indonesia ini angel niku. Nek basa Jawane Ramaya Makhrus Ali niku riyen nek maknane rupeking pengupa jiwa. Niku bahasa Indonesia ini napa niku? Angel nggih. Rupeking pengupa jiwa, ngono aja. Enak. Memang kadang-kadang bahasa wahyu itu kalau diterjemah bahasa ajam, kandungan moralnya tidak gaduh. Jadi nggak nututi bahasa ajam itu. Bahasa Indonesia menerjemah bahasa wahyu terlalu jauh kandungan moralnya Indonesia. Kalau bahasa Jawa itu agak mepet-mepet karena Jawa itu punya tingkatan. Ada ngoko, ada kasar. Tapi kalau Indonesia kan tidak ada tingkatannya.
bapak kepada anak ya kamu, anak kepada bapak ya kamu. Tadi sama-sama kamunya kan. Jadi tidak ada kandungan moralnya. Tapi bahasa Jawa, rupeking pengupo jiwa, rupek niku. Pada saat orang diuji rezeki pas, dia tidak punya ruang dan gerak untuk amal soleh, iman semakin rusak. Pada saat orang itu melimpah rezekinya, dia tidak punya kesempatan dan tidak punya peluang jariah, tidak punya kesempatan dan tidak punya ruangan untuk beramal soleh. Rezeki yang melimpah itu membuat dia semakin tambah susah, semakin tambah jauh dari Allah, semakin gak kober ngelakoni barang apik. Niku jenenge rupek. Nah, niki tasik perskot donyane lho. Orang yang enggan berzikir dikai rupek seperti itu sik perskot donya niku. Belum besok di akhirat. Di akhiratnya apa? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia dikumpulkan di padang mahsyar besok dalam keadaan buta. Lho sing mboten wuta mawon biayaan. Apa maneh sing buta. Oleh karena itu sangat amat terasa pada saat hati kita sedang sakit, sedih, susah, ngeluh, resah, sambat dan seterusnya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Zikrullah syifaul qulub. Zikir kepada Allah itu obatnya penyakit hati. Sebarkan zikir-zikir kepada Allah seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa zikir itu dengan gaya sirri, apa zikir itu dengan gaya jahar, itu saya pikir situasinya yang dilihat. Ketika orang itu sedang ngimami sholat, ya jelas toh yang namanya jahar itu. Mosok ya muson ngimami sholat subuh terus nggak ono suarane, bales lek jawab amin ya napa. Nggih mboten mungkin, kecuali orang tahajud dhewean di kamar-kamare dhewe karena sendirian, ya ndak mungkin banter toh. Mosok jenengan mari tahajud ning kamar terus la ilaha illallah, dilokne tanggane stres utange gak lunas paling kae. Ya ndak mungkin. Karena situasinya jamaah, ya Kanjeng Nabi memberikan contoh banter. Karena situasinya sendirian, Kanjeng Nabi memberi contoh sirri. Jadi sirri atau jahar itu lihat situasinya. Dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Saya akan berbuat sesuatu itu tergantung bagaimana seakan hambaku kepadaku. Aku akan menghargai hambaku dengan apa? Tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Idza dzakaroni, nah, apabila ana ma'abdi idza dzakaroni, ana ma'abdi idza dzakaroni. Saya, kata Allah, selalu bersama hambaku saat hambaku berzikir kepadaku. Dinyatakan saya itu ya bisa sampai perlindungannya, pertolongannya, rahmatnya, pengampunannya, macam-macam. Saya ma'abdi, aku bersama hambaku saat hambaku mengingat aku. Idza dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku itu berzikir dengan hatinya sirri, aku mengingat dia juga dalam diriku. Artinya apa? Tetap berpahala. Ada dalilnya zikir sirri. Idza dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'i khairi minhum. Kalau hambaku itu mengingat aku dalam sebuah jamaah, kemudian suara jamaah mengingat aku itu menggema,
Sampai yang tidak bisa baca Arab sampai hafal karena dengar temannya. Ada aspek tarbiyah, mendidik temannya. Maka aku akan mengingat mereka dengan pahala yang lebih besar daripada pahalanya para malaikat zikir kepadaku. Sehingga orang zikir sendiri dengan zikir berjamaah, saya pun di jamaah. Oleh ngono zikir berjamaah niku wonten dalile napa mboten? Nah, gitu iki wae. Zikir dhewe wonten dalile napa mboten? Ya wonten to. Oleh ngono zikir lirih utawa zikir banter niku padha-padha ana dalile, lihat situasinya. Termasuk misalnya dan Sahih Muslim niku, inna raf'adz dzikri inna raf'as sauti bidzikri hina yang sorifun nasu minal maktubah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara setelah sholat fardu secara berjamaah itu adalah ada sejak zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau Ustadz Muhsin ngimami setelah sholat fardu zikirnya banter, memang itu yang dicontoh saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi onten sing siri, ono sing jahar, lihat situasi. Nah, ketika kita kepingin pahala-pahala zikir itu kita kirimkan kepada orang tua kita yang sudah di alam kubur, Kanjeng Nabi menyatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bikulli tasbihatin shadaqatan wa bikulli tahmidatin shadaqatan wa bikulli takbiratin shadaqatan wa bikulli tahlilatin shadaqatan. Teng Sahih Muslim. Bukankah Allah telah menjadikan untuk kamu sesuatu yang bisa kau sedekahkan? Apa itu? Kamu baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, baca tahlil, baca sholawat, khutmul Quran. Itu bisa kau sedekahkan. Pahalanya bisa kau niatkan transfer kepada orang tua, kepada saudaranya muslim yang sudah meninggal. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Karena harapan orang mati itu hanya doanya yang masih hidup. Apa itu anaknya, apa itu saudaranya. Oleh karena itu Nabiullah Ibrahim memberikan contoh kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Atau Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan seterusnya. Masih ada 8 ayat lagi yang menggambarkan bahwa doa orang hidup kepada orang mati itu ajaran Quran dan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kita melihat secara nyata bahwa saat para sahabat meninggal, Kanjeng Nabi juga mendoakan. Saat Kanjeng Nabi hidup, sahabatnya meninggal, Kanjeng Nabi pernah berdoa di atas makamnya. Waqaf alaih. Kanjeng Nabi mendekat di makamnya, di atas makam dia berdoa. Para sahabat disuruh dekat kepada Kanjeng Nabi di dekat makam itu, kemudian doakan sahabatmu yang sekarang sudah meninggal ini, karena sekarang al-an yus'alu, sahabatmu sekarang sedang ditanya di alam kubur, dimintai pertanggungjawaban. Kemudian Kanjeng Nabi juga mensolati mayit. Itu artinya bahwa doanya orang hidup kepada orang mati itu adalah sunnah Kanjeng Nabi, karena intinya sholat mayit itu doanya orang hidup kepada orang mati. Bapak Ibu yang saya muliakan, sampai jam berapa? Sekarang jam berapa? Sudah selesai pertanyaan? Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya ini kalau dibahas juga entek-entek sampai jam 8 ya udah entek. Ya, karena apa? Dalilnya zikir itu ada 36. Hadisnya saja loh, saya hitung. Dalilnya zikir tok itu ada 36. Ayatnya ada 18. Jadi kita dibahas kan sampai jam 10 tadi. Oke, monggo sing badhe tanglet napa pun angel-angel takone nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanglet Gus masalah darus Gus. Kami darus itu hukumnya termasuk bagaimana Gus? Darus. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Darus. At-tadarus itu gaya bahasanya resiprok ya, saling. Yang satu membaca, yang lain wajib nyimak. Dan kenapa kok bahasa at-tadarus di bulan Ramadan? Karena memang Al-Quran diturunkan Allah di bulan Ramadan, dan malaikat Jibril mengajari Kanjeng Nabi Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga Ramadan ini juga disebut Syahrul Quran, at-tadarus. Dan pahalanya baca Quran di bulan Ramadan tidak sama ketika kita baca Quran di luar Ramadan. Karena Ramadan adalah Allah melipat gandakan pahala setiap amal soleh. Jadi itu baca Al-Quran. Jadi bagaimana hukumnya orang Islam baca Quran? Wajib. Jangan sampai kita ini punya Quran sebagai petunjuk hidup, tidak pernah kita baca. Gitu ya. Ya, Pak Ustadz, saya tidak bisa ngerti itu ya baca, tapi nggak ngerti, tidak apa-apa. Tapi ya jenenge nggak apa-apa itu tetap tak bagus. Nah, artinya orang itu wayusabu bitilawatih, baca tok sebenarnya sudah diberi pahala. Tapi kan terhadap Al-Quran kita ini tidak cukup ingin pahala, tetapi ingin mengerti isinya, kemudian ingin melakukan isinya, sampai kepada ingin mendakwahkan isinya, sehingga Al-Quran ini betul-betul petunjuk hidup. GBHM, garis-garis besar haluan manusia hidup. Manusia hidupnya harus berhaluan kemana? Itu diungkapkan dalam Al-Quran, baik secara global maupun secara rinci. Ada yang global, misalnya sholat. Al-Quran hanya menuntun aqimis sholat, sejekno nglakoni sholat. Tapi bagaimana orang melakukan sholat? Apa yang dibaca dalam sholat? Sujud rukuknya seperti apa? Tahiyat dan seterusnya bagaimana? Itu tidak diterangkan Quran, tetapi dijelaskan rinci oleh sunnah Rasulullah. Oleh karenanya bicara Al-Quran tidak bisa lepas dari sunnah Nabi. Makanya ada tafsir Quran bis sunnah, ada tafsir Quran bil Quran, ada tafsir sunnah bis sunnah, ada tafsir sunnah bil Quran. Jangan putus asa memahami sunnah, supaya tidak muncul kelompok-kelompok ingkarus sunnah. Jadi ada dulu orang yang putus asa memahami sunnah-sunnah Rasul. Karena loh, kok ono sing sokeh, ono sing hasan, ono sing khorib, ono sing ahad, ono sing dhaif. Wah, gak usah hadis-hadisan, gak usah sunah-sunahan, langsung Quran tok, gak beres deh engko. Wah, hanya Quran tok, poso yang gak beres, salat gak beres, haji gak beres. Karena kaifiyahnya salat, kaifiyahnya puasa, kaifiyahnya haji, dan seterusnya itu diterangkan rinci di dalam sunnah. Makanya di sini pentingnya kita berguru, cari guru supaya tidak putus asa. Sama dengan Al-Quran itu. Al-Quran itu dulu kan tidak ada titiknya, tidak ada kasroh, fathah, domahnya. Selain nulis tabat ya seret. Nah, ini antarane tabat apa batat apa. Nah, bisa bedakno dulu ya seperti itu. Nah, kenapa kok hanya gini-gini, nggak ada titiknya, nggak ada fathah, kasrah, domahnya, tentennya nggak ada. Ya supaya kita ini nyari guru. Makanya Islam itu sangat syarat dengan guru. Islam itu sangat syarat dengan ulama. Karena apa? Karena Rasulullah menyampaikan Al-Quran tidak langsung kepada kita. Sampeyan mesti mboten percaya lek kula sanjange, Pak. Sampeyan beguru wonten kula mingin nanti diwuruki Kanjeng Nabi. Sampeyan jawabane saya butin rada stres gitu. Mboten percaya kan? Nah, kenapa?
Karena dari Allah ke malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi, dari Kanjeng Nabi kepada para sahabatnya, Khulafaur Rasyidin, diajarkan kepada tabi'in besar, diajarkan kepada tabi'in kecil, diajarkan kepada para wali-wali Allah, sampai wali Allah tanah Jawa, membedah Jawa menjadi Muslim, diajarilah Al-Quran, diajarilah sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini namanya sanad ilmu keislaman. Sehingga kadang-kadang saya bingung, orang mesti tidak bisa zikir seperti yang kita baca kalau kita tidak ada gurunya. Guru juga punya guru juga punya guru. Makanya kalau pertanggungjawaban Islam ini benar sesuai dengan sanad ini, maka kita besok masuk surga itu tidak berangkat sendiri. Kita besok masuk surga itu ya sejamaahnya ini, ke atas ini. Kenapa? Makanya Al-Quran menyatakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Allah itu kalau memboyong hambanya masuk surga, diboyong satu jamaah, satu rombongan. Berarti besok yang depan sendiri Kanjeng Nabi, bukan penjenengan. Ojo bernafsu, aku tak jaluk di ngarep dewe Pak Ustaz. Enggak bisa. Sing ngarep dewe Kanjeng Nabi. Dalam kitab itu yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi, ringkesane Sahih Bukhari Muslim, Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Hadis yang pertama itu menyatakan malaikat khazin tidak berani memberikan kunci surga sebelum yang namanya Muhammad megang kunci itu. Dadi jenengan pun sampai jaluk dek ngarep dhewe. Ning ngarep dhewe niku Kanjeng Nabi, mburine Kanjeng Nabi nggih senes jenengan. Jatahe Khulafaur Rasyidin dan sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Lah wingking niku nggih duduk panjenengan, tabiin besar dhisik ngono ya. Wong biyen teko kono, wingkinge malih ki duduk jenengan, tabiin kecil jumlahe niku lho, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, Imam Rifai, Imam Rafi'i dan seterusnya lho ya. Sing dor-dor niku lah awake dhewe lak norok bontek mburi dhewe. Mburine niku ya duduk jenengan, duduk jamaah jamek. Ya. Mburine niku sik wali 9 sampean niku ziarah teng Ngampel, mosok sampean ning ngarepe Pak Mbah Ngampel ya. Ngisi-ngisine wong salate bolong, ngajine bolong njaluk ning ngarep dhewe. Mburine niku nggih guru-guru jenengan. Biyen sing bedah Islam Malang Raya iki sapa didelok dhisik. Ojo sampean ndek ngarepe Habibmu, sampean ndek ngarepe Mbah Yai Anwar Nur, jenengan ndek ngarepe Mbah Yai Yahya. Mosok iki mboten sampean awake dhewe gak apa-apa mburi dhewe, sing penting jurusane genah ngono ya. Insyaallah. Dan yang penting ini loh, yang penting jangan sampai melupakan amaliyah-amaliyah yang menyebabkan dosa-dosa kita terampuni. Amaliyah-amaliyah yang menyebabkan Allah berikan rahmat. Karena apa? Kata Kanjeng Nabi, umatku besok masuk surga yang paling banyak bukan karena amalnya, tapi sebab apa? Kalau amal yang dilakukan itu dibanding dosanya, mesti masih besar dosanya. Belum kalau amalnya didelok, ambek Gusti Allah didelok. Iki ikhlase ambek enggak ikhlase sering mana? Entek tambahan. Wis amale luwih gedhe dosane timbang amale, basan amale didelok dioncek-oncek, tibake ikhlase arang-arang. Ya tambah entek pisan. Makanya dawuh Kanjeng Nabi, loh sahabat kaget, loh ya Rasul, mosok kita ini masuk surga tidak lewat amal? Bukan begitu, kalau kita dibanding dosanya besar dosanya. Yang kedua, ya karena besar dosanya belum keikhlasannya, habis sudah. Makanya illa ayataghammadani Allahu bimaghfiratin wa rahmah, kata Kanjeng Nabi. Umatku besok yang paling banyak masuk surga karena diampuni dosanya oleh Allah dan dibekali rahmat oleh Allah. Kemudian Kanjeng Nabi membentuk jalan-jalan yang menyebabkan umatnya dapat rahmat, umatnya dapat pengampunan, seperti wal jama'atu rahmatun, wal jama'atu maghfuratun. Sapa sing zikir dhewe atau jamaah, orang diampuni dosanya. Oh, kalau gitu insyaallah siapa yang gemar berzikir, gemar berjamaah, insyaallah dosanya diampuni Allah, diberikan bekal rahmat oleh Allah,
Dan ketika rahmat dan pengampunan udah kita dapat, maka kita punya hak untuk menikmati surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sedang mendahului pengampunannya daripada azabnya. Mudah-mudahan. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu. Mungkin satu lagi. Kalau tidak ada, demikianlah pengajian dari satu. Apakah orang-orang yang ada di surga itu bidadarinya mau apa enggak dikawin itu? Orang-orang yang ada di surga bidadarinya dikawin itu boleh apa enggak? Ya, boleh dikawin. Oh, maksudnya ngono. Oh ya. Wah, sayangnya durung tahu ngrasakne di swarga. Tapi Bapak ini alhamdulillah, puasa-puasa sudah menyenangkan orang puasa. Diiming-iming bidadari. Memang bidadari itu makhluk Allah yang oleh Allah disiapkan untuk hambanya yang soleh. Ketika orang di dunia ini oleh Allah diciptakan wanita-wanita cantik, sebenarnya di akhirat nanti juga ada wanita-wanita yang super cantik. Ya, sudah tidak bisa menggambarkan saya bagaimana cantiknya bidadari. Saya tidak bisa membayangkan kalau bintang film di dunia saja tidak ada apa-apanya itu. Ya. Karena kadang-kadang cantiknya dibedai itu tanpa bedak sudah cantik gitu ya. Dan tidak bisa tua kata Kanjeng Nabi itu. Mohon maaf Bapak Ibu, memang Allah dan Rasulnya tidak banyak merinci tentang isi kandungan surga. Sekali lagi, Allah dan Rasulnya memang tidak banyak merinci info tentang surga dan penghuni surga. Tetapi Allah dan Rasulnya memang sering memotivasi hambanya supaya ingat nikmatnya surga dengan digerakkan beramal soleh. Yang namanya bidadari itu makhluk surga. Dan itu oleh Allah disiapkan untuk hamba-hambanya yang ikhlas beramal saat di dunia. Dan itu nanti penjenengan akan minta bidadari berapa saja dilayani. Kalau sampai di Malang rabi loro di fitnah tonggo, dirasani wong, sampai di akhirat rabi 1000 lho. Gusti Allah lilo, ya. Makhluk-makhluk yang lain nggak ngerasani sampean. Sebab di kono wis gak ono rasan-rasan yo ya. Ning donya kita mboten angsal ngombe arak. Besok sampean ning akhirat njaluk arak sing sekereng apapun. Ya, sing sekeras apapun diberikan oleh Allah. Tapi di dunia empeten ojo sampai menikmati itu. Karena di dunia hukumnya berlaku qaliluhu wa katsiruhu haramun. Minuman keras itu sedikit atau banyaknya itu dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena itu memang bukan konsumsi minuman manusia di dunia. Itu merusak saraf-saraf otak kecil bagian belakang, di mana saraf otak kecil bagian belakang itu fungsinya untuk berpikir, untuk masa depan, untuk berpikir jernih, untuk menata kehidupan yang lebih baik. Tapi ketika kita bisa menghindari itu semuanya, amal soleh kita lakukan secara tulus, ikhlas. Banyak hadis-hadis Rasulullah dan ayat Allah juga menyatakan bahwa besok di akhirat kita diberikan bidadari-bidadari. Untuk apa? Ya untuk menyenangkan hamba Allah yang saat di dunia dia suka bersenang-senang kepada Allah. Bukan bersenang-senang dengan hawa nafsunya. Ketika di dunia ini bersenang-senang dengan hawa nafsunya, melalui bentuk dunia, bentuk wanita dan seterusnya, kemudian sampai melupakan Allah, sampai hilang rasa cintanya kepada Allah, hilang rasa mahabbahnya kepada Rasulullah, hilang rasa cintanya terhadap agama Allah, maka besok di akhirat gak oleh bidadari, mak lampir saja kangelan katanya. Ya. Oleh karenanya
Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan majelis pagi ini menjadi sebab Allah memberikan rahmat, Allah memberikan pengampunan, dan sampai kepada nanti saat 10 hari yang terakhir Allah berikan karcis itqun minan nar, bebas dari neraka Allah menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ya Allah, inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah sakaratil maut wan najat wal afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa qalban khashi'an wa yaqinan shadiqan wa dinan qayyima wa ilman nafi'a wa amalan shalihan maqbula. Wa nas'aluka ya Allah rizqan wasi'an halalan thayyiba. Wa nas'aluka ya Allah umuran tawilan mubarakah. Wa nas'aluka ya Allah sihhah wal afiyah, quwwatan zahiran wa batinan, wassalamah wal manfaah wal barakah wan najah. Wa nas'aluka ahlan sakinatan wa zaujatan salihatan wa aulatan abraran. Wa nas'aluka al husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.